Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita orang Indonesia yang kebanyakan memang sudah terbiasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sering muncul pertanyaan, apakah boleh melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sedangkan kita masih punya hutang Ramadan yang belum dibayar? Biasanya ini pertanyaan muncul dari kaum hawa, kaum ibu-ibu, kaum wanita. Mereka bertanya, apakah boleh melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal sedangkan masih punya hutang Ramadan yang belum dibayar? Sahabat muslim, dalam hal ini memang ulama 4 mazhab tidak satu suara. Ada yang membolehkannya dan ada juga yang membolehkan tapi hukumnya makruh. Ada yang melarang secara mutlak dan bahkan menganggap bahwa puasa sunnahnya tidak sah. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita mulai satu persatu. Yang pertama pendapat pertama mengatakan bahwa boleh-boleh saja berpuasa sunnah meski masih punya hutang Ramadan yang belum dibayar atau terganti. Ini pendapat siapa? Ini pendapat mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'i. Itu biasa disebut dengan Al-Hanafiyah, pendapat ara Al-Hanafiyah wal Syafi'iyah, pendapat ulama Hanafi dan ulama Syafi'i. Termasuk juga ada satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang melatar belakangi pendapat ini mengatakan bahwa boleh puasa sunnah meski masih punya hutang Ramadan? Alasannya adalah bahwa yang namanya qada Ramadan, mengganti puasa di bulan Ramadan itu hukumnya memang wajib. Akan tetapi kewajiban qada Ramadan itu sifatnya ala tarahi, artinya boleh menunda. Kenapa kok boleh menunda? Karena waktu qada Ramadan, karena waktu mengganti puasa Ramadan itu panjang. Sejak masuknya bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Sya'ban di tahun selanjutnya. Artinya, kewajiban qada Ramadan itu bukan kewajiban yang sifatnya alal fur, yang bersifat segera. Akan tetapi boleh ditunda karena waktunya panjang. Kalau dalam bahasa ilmu ushul fikih ini namanya wajib muasa, yaitu kewajiban yang waktunya panjang. Kewajiban yang waktunya panjang dalam syariah. Wajib muasa ini adalah kewajiban yang boleh ditinggalkan dengan syarat ada azam untuk melakukannya di kemudian hari sampai batas akhir waktunya. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj jilid 3 halaman 457. Sebenarnya persoalan ini bukan hanya pada qada Ramadan saja. Dalam sholat 5 waktu ini juga ada muncul contoh. Yang ada punya wajib muasa itu siapa? Yang ada punya wajib muasa itu apa? Contohnya adalah sholat zuhur. Waktu wajib masuknya sholat zuhur itu berdasarkan kebiasaan kita di Medan adalah katakan 12.30. Sampai berakhirnya kapan? Nanti di jam 16 kurang 15. Nah, inilah waktunya sholat zuhur yang cukup panjang, yaitu sekitar 3 jam setengah. Dari mulai setengah 1 sampai katakanlah sebenarnya jam 4 atau jam 4 kurang 15. Seorang muslim, ya kita ini boleh meninggalkan sholat zuhur di jam 12.30 dan tidak berdosa dengan syarat kita harus punya azam mengerjakannya di waktu selanjutnya. Mungkin di jam 1, mungkin di jam setengah 2. Yang penting masih berada dalam waktu wajibnya sholat zuhur, yaitu 12.30 sampai jam 15.45. Begitulah kira-kira gambarannya.
Jadi di antara waktu itu kita masih melakukannya. Oh, tapi kita harus melakukan sholat di awal waktu. Itu cerita afdoliyat. Waktu afdol, waktu terbaik itu adalah sholat di awal waktu. Waktu wajibnya sholat itu mulai dari 12.30 sampai dengan 15.45. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dengan qada Ramadan yang memang waktunya terbentang panjang dari mulai masuknya bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Sya'ban tahun depan. Artinya ada 11 bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang-hutang Ramadan tersebut. Sedangkan bulan Syawal hanya berada di kisaran 30 hari. Maka itu kita manfaatkan, boleh katanya, boleh dalam pendapat